5 tahun aku hidup di negeri orang. Tidur di kamar sempit, kerja siang malam tanpa libur. Menelan hinaan demi satu tujuan, membuat ibuku hidup layak. Setiap keringat yang jatuh, selalu kubayangkan satu hal. Wajah ibu tersenyum di rumah yang pantas. Aku pulang membawa uang miliaran, yakin semua penderitaan itu terbayar lunas. Tapi, saat kakiku menginjak halaman rumah, aku berhenti melangkah. Di depanku bukan rumah yang kuimpikan, melainkan sebuah gubuk rapuh, berdinding anyaman tua, atap bocor, nyaris roboh. Dan di sanalah ibuku tinggal. Saat itu aku sadar, selama aku mengejar mimpi, ada kebenaran pahit yang sengaja disembunyikan dariku. Kisah ini bukan tentang pamer keberhasilan, tapi tentang pengorbanan yang tak pernah diceritakan dan cinta seorang ibu yang rela menderita dalam diam. Selamat datang di channel ini, tempat kisah hidup yang menyentuh, penuh pelajaran, dan seringkali membuat kita merenung tentang arti keluarga. Sebelum ceritanya berlanjut, pastikan kamu subscribe, like, dan share agar kisah nyata penuh makna seperti ini bisa terus hadir dan sampai ke lebih banyak orang. Langit sore itu menggantung rendah, kelabu seperti dada yang sesak. Angin kampung berhembus pelan, membawa bau tanah basah dan kayu lapuk. Aku berdiri mematung di depan sebuah gubuk tua yang nyaris roboh. Dan gubuk itu, rumah ibuku. Tanganku gemetar. Bukan karena lelah perjalanan panjang dari luar negeri, tapi karena pikiranku menolak menerima kenyataan. 5 tahun. 5 tahun aku pergi. 5 tahun aku bekerja tanpa mengenal siang dan malam, tanpa hari libur, tanpa belas kasihan. Semua demi satu tujuan, membuat ibuku hidup layak sebelum usianya habis dimakan waktu. Namun, yang kulihat sekarang hanyalah dinding anyaman berlubang, atap seng berkarat yang ditahan bambu patah, dan lantai tanah yang becek oleh sisa hujan. Tak ada perubahan, tak ada tanda kehidupan yang lebih baik. Seolah uang miliaran yang kukirim tak pernah ada. Aku melangkah pelan. Setiap langkah terasa berat, seperti menyeret kesalahan yang tak ku ketahui. Di depan pintu kayu yang retak, aku berhenti. Tanganku terangkat. Lalu ragu. Ada perasaan aneh yang menyusup. Takut, bersalah, dan firasat buruk yang menekan dada. "Bu," suaraku pecah, bahkan sebelum pintu terbuka. Pintu berderit. Di baliknya berdiri sosok yang dulu paling ku kenal, tapi kini hampir tak ku kenali. Tubuhnya lebih kurus. Rambutnya memutih hampir seluruhnya. Kulit wajahnya keriput dan pucat, seperti disedot habis oleh penderitaan. "Ibu?" Nafasku tercekak. Ia menatapku lama. Mata tuanya berkaca-kaca, lalu bibirnya bergetar. "Kamu pulang, Nak?" Aku mengangguk, tapi tenggorokanku terkunci. Mataku tak bisa berhenti menjelajahi tubuhnya. Kakinya dibalut kain lusuh. Tangannya gemetar saat meraih lenganku. Kurus, dingin, dan rapuh. Saat itulah aku sadar ada sesuatu yang sangat salah. Aku masuk ke dalam gubuk. Ruangannya sempit. Tak ada kursi layak, hanya bangku kayu reot. Dapur menyatu dengan kamar tidur. Panci berkarat tergantung di dinding, dan di sudut ruangan hanya ada tikar tipis yang sudah robek di banyak tempat. Ini bukan rumah orang yang setiap bulan menerima uang besar. Pikiranku berputar liar. Selama ini, setiap bulan aku mengirim uang tanpa pernah telat. Jumlahnya cukup untuk membangun rumah tembok, membeli perabot baru, bahkan menyisakan tabungan. Tapi kenyataannya, ibuku hidup lebih miskin dari sebelum aku pergi. "Bu, uang yang kukirim kemana?" Ia terdiam. Matanya menunduk. Tangannya saling menggenggam seolah menahan sesuatu yang terlalu berat untuk diucapkan. Keheningan itu menyakitkan, lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. Aku baik-baik saja," katanya, tapi suaranya rapuh dan bohong. Aku tahu, sejak kecil aku tahu,
Ibuku selalu berbohong demi menenangkan anaknya. Ingatan lama menghantam kepalaku. Hari ketika aku pamit pergi ke luar negeri, ibuku tersenyum sambil menahan tangis, berkata, "Jangan pikirkan ibu, fokus saja bekerja." Aku percaya, terlalu percaya. Di negeri orang, aku hidup seperti mesin, bangun sebelum matahari terbit, pulang saat malam hampir habis. Tanganku penuh luka, punggungku sering nyeri sampai aku tak bisa tidur. Tapi setiap kali aku hampir menyerah, wajah ibuku muncul di benakku. Itu yang membuatku bertahan. Dan sekarang, aku pulang dengan rasa bersalah yang mencekik. Aku menatap wajahnya lagi. Garis-garis penderitaan itu bukan muncul semalam. Itu hasil dari tahun-tahun kesepian, kekurangan, dan mungkin pengkhianatan. "Bu," aku berlutut di hadapannya. "Katakan yang sebenarnya. Tolong." Ia menarik nafas panjang. Matanya menatap ke arah dinding bambu yang bolong, seolah di sanalah semua rahasia disimpan. Bibirnya bergetar. "Tidak semua orang senang melihat kita berubah, nak," ucapnya pelan. Kalimat itu seperti pisau dingin yang perlahan menusuk dadaku. Aku menelan ludah. Di kepalaku mulai muncul bayangan-bayangan buruk. Tetangga, keluarga jauh, orang-orang yang tahu aku bekerja di luar negeri, orang-orang yang tahu aku mengirim uang. Dan saat itulah aku sadar, tragedi ini bukan tentang kemiskinan. Ini tentang keserakahan, penindasan, dan seorang ibu yang memilih menderita demi menjaga nama anaknya. Aku mengepalkan tangan. Amarah mulai membakar dada. Tapi lebih besar dari amarah itu, ada penyesalan yang tak bisa diulang. Jika saja aku pulang lebih cepat, jika saja aku tak terlalu percaya, jika saja aku tak meninggalkan ibuku sendirian di kampung ini. Di luar, angin semakin kencang, atap seng bergetar seolah ikut meratap. Dan di dalam gubuk itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Penghulanganku bukan akhir penderitaan. Ini baru permulaan dari kebenaran yang lebih kejam. Malam turun tanpa suara. Hanya lampu minyak kecil yang menyala redup di dalam gubuk, memantulkan bayangan goyah di dinding bambu. Aku duduk di bangku kayu, menatap ibuku yang terbaring di tikar tipis. Nafasnya berat, seperti setiap tarikan udara adalah perjuangan. "Sejak kapan ibu tinggal seperti ini?" tanyaku pelan. Ia tak langsung menjawab. Matanya menatap atap seng berlubang, tempat air hujan sering menetes saat malam dingin. Hening. Lalu suara lirih itu keluar, nyaris tenggelam oleh desau angin. "Sejak kamu pergi." Dadaku sesak. Aku menahan emosi, berusaha bicara setenang mungkin. "Uang yang kukirim tiap bulan, ibu terima kan?" Ia mengangguk pelan. Tapi gerakan kecil itu justru membuatku semakin gelisah. Ada sesuatu yang disembunyikan di balik anggukan itu. "Lalu, kenapa rumah ini tidak pernah diperbaiki?" Suaraku mulai bergetar. "Kenapa ibu hidup seperti ini?" Ibuku memejamkan mata. Air mata merembes di sela keriput wajahnya. Tangannya mencengkram kain lusuh di dadanya, seolah berusaha menahan rasa sakit yang sudah terlalu lama dipendam. "Mereka datang, nak." Aku menegakkan badan. "Mereka siapa?" "Awalnya hanya 1-2 orang," katanya lirih. "Katanya membantu mengurus uangmu. Katanya demi kebaikan." Kata-kata itu membuat tengkukku dingin. Ibuku mulai bercerita. Suaranya pelan, tapi setiap kalimatnya seperti palu yang menghantam kepalaku. Beberapa bulan setelah aku berangkat, kabar tentang aku bekerja di luar negeri menyebar cepat. Di kampung kecil seperti ini, berita semacam itu seperti api. Orang-orang mulai datang, tetangga jauh, kerabat yang tak pernah peduli, bahkan orang-orang yang selama ini hanya menyapa dengan senyum palsu. Mereka berkata uang yang kukirim terlalu besar untuk dipegang seorang janda tua. Apa kata orang nanti? Begitu alasan mereka. Awalnya ibuku menolak. Ia bilang uang itu milikku, hakku, untuk masa depan.
Tapi penolakan itu tak bertahan lama. Tekanan datang perlahan, halus, kejam. Setiap hari ada saja yang datang, menakut-nakuti, membicarakan hutang lama ayahku, mengungkit gosip, mengancam akan mempermalukan namaku jika ibuku dianggap sombong karena menyimpan uang sendiri. "Aku tak ingin namamu rusak, nak," ucapnya sambil menangis. Aku menggenggam tangan. Kukuku menancap di telapak. Amarah berdesir, tapi juga rasa bersalah yang menyesakkan. Aku tak ada di sana. Aku tak tahu apa-apa. Lalu datang seseorang yang paling dipercaya ibuku. Paman, saudara ayahku sendiri. Ia datang membawa wajah peduli dan kata-kata manis. Ia berkata akan membantu menyimpan uang, mengatur kebutuhan ibuku, mengurus segala hal agar ibuku tak direpotkan. Dia keluarga, nak. Aku percaya. Kepercayaan itulah yang menjadi awal kehancuran. Setiap bulan, uang yang kukirim diambil olehnya. Katanya untuk ditabung. Katanya untuk membangun rumah nanti saat aku pulang. Tapi bulan demi bulan, alasan berubah. Selalu ada kebutuhan mendesak. Selalu ada pengeluaran yang tak bisa ditunda. Ibuku hanya diberi sedikit, sekedar cukup makan. Bahkan seringkali tak cukup. Saat ibuku bertanya, paman itu tersenyum dingin. "Ibu tak perlu tahu banyak, ini demi kebaikan." Aku menunduk. Dadaku terasa seperti dihantam berkali-kali. Kenapa ibu tidak menghubungiku? Kenapa tidak bilang? Ia menatapku dengan mata penuh rasa bersalah. "Aku tak ingin kamu khawatir. Kamu sudah terlalu capek bekerja. Aku ibu yang lemah." Kalimat itu mematahkan sesuatu di dalam diriku. Ibuku bukan lemah. Ia terlalu baik. Terlalu takut menjadi beban. Terlalu mencintai anaknya sampai rela disakiti diam-diam. Aku bangkit berdiri. Nafasku berat. Di luar gubuk, suara jangkrik terdengar seperti ejekan. Kampung ini sunyi, tapi menyimpan kebusukan yang tak pernah kubayangkan. "Masih ada yang tahu soal ini?" tanyaku. Ibuku ragu, lalu mengangguk. "Banyak yang tahu, tapi pura-pura tak tahu." Kalimat itu lebih kejam dari pukulan. Aku menatap wajah ibuku yang pucat, sakit-sakitan. Tubuhnya habis digerus waktu dan penderitaan. Semua itu terjadi saat aku sibuk mengejar mimpi di negeri orang. Dalam hatiku, sesuatu berubah. Aku datang ke kampung ini sebagai anak yang pulang. Tapi mulai malam itu, aku tahu, aku tak bisa lagi menjadi anak yang polos. Jika mereka pikir aku akan diam, jika mereka pikir ibuku bisa diinjak tanpa konsekuensi, mereka salah besar. Aku duduk kembali di samping ibuku, menggenggam tangannya erat. "Mulai sekarang," kataku pelan tapi tegas, "tak ada lagi yang boleh menyentuh uang ibu. Tak ada lagi yang boleh menyakiti ibu." Matanya membelalak, campur aduk antara takut dan harap. "Tapi mereka, aku yang akan hadapi," potongku. Di luar, angin malam berdesir kencang, seolah menandakan sesuatu yang akan berubah. Aku menatap gelap di balik pintu gubuk. Uang itu tak pernah milik ibu, tapi penderitaan ini sepenuhnya ditimpakan kepadanya. Pagi belum sepenuhnya terang ketika aku keluar dari gubuk. Kabut tipis masih menggantung di kampung, membuat setiap rumah tampak samar. Seperti wajah orang-orang yang selama ini menyembunyikan niat busuk di balik senyum ramah. Ibuku masih terlelap. Nafasnya pendek, tak teratur. Aku menatapnya lama sebelum langkah pergi. Di dadaku, amarah dan tekad berkelindan, berubah menjadi satu tujuan: mengakhiri penderitaan ini. Aku tahu harus mulai dari mana. Rumah paman berada tak jauh dari situ. Bangunannya jauh lebih layak dibanding gubuk ibuku. Dinding tembok, pintu besi, bahkan antena parabola menjulang di atap. Semua itu seperti tamparan keras.
Aku berdiri di depan pagar. Tanganku mengepal. Lalu kutekan bel. Butuh beberapa detik sebelum pintu terbuka. Paman muncul dengan kaos rapi dan wajah terkejut yang segera berubah menjadi senyum pura-pura. "Loh, kamu sudah pulang?" katanya ringan. Aku menatap matanya tanpa basa-basi. "Kita perlu bicara." Senyumnya menegang. Ia melirik ke kiri dan ke kanan, lalu membuka pagar. "Masuklah." Di ruang tamunya yang luas, aku duduk berhadapan dengannya. Mataku tak lepas dari televisi besar, sofa empuk, dan lemari penuh perabot mahal. Setiap benda itu terasa seperti potongan uangku, uang ibuku. "Kamu capek perjalanan jauh?" Ia bertanya mencoba mencairkan suasana. "Aku capek 5 tahun dibohongi," jawabku dingin. Ruangan mendadak sunyi. Wajahnya berubah. Senyum itu menghilang, digantikan tatapan waspada. "Kamu dengar apa dari ibumu?" "Aku dengar cukup untuk tahu bahwa uang yang kukirim tidak pernah sampai kepadanya." "Itu kamu terlalu serius. Semua yang kulakukan demi kebaikan keluarga." "Kebaikan siapa?" Suaraku meninggi. "Ibuku hidup di gubuk bocor, sementara kamu hidup nyaman." Matanya menyipit. Nada suaranya ikut mengeras. "Jaga bicaramu. Aku ini pamanmu. Dan dia ibuku." Ketegangan menebal. Aku bisa merasakan kemarahan mendidih di antara kami. Ia bersandar ke kursi, menghela nafas panjang lalu berkata dengan nada meremehkan. "Kamu pikir mudah menjaga uang sebanyak itu? Banyak orang mengincar. Aku melindunginya." "Dengan mengambilnya?" tanyaku tajam. Ia terdiam sejenak. Lalu bibirnya menyeringai. "Kalau bukan aku, orang lain sudah lebih kejam." Kalimat itu seperti pengakuan tak langsung. Aku berdiri. Aku ingin semua uang ibu dikembalikan. Sekarang. Paman ikut berdiri. Wajahnya mengeras. "Kamu tidak punya bukti?" Aku tersenyum tipis. "Belum." Matanya menatapku tajam, penuh ancaman. "Kamu jangan macam-macam. Ini kampungku. Kamu hanya tamu yang baru pulang." Kata-kata itu menampar kesadaranku. Iya benar. Di sini aku sendirian. Uangku banyak, tapi kekuasaannya lebih tua dan berakar. Aku melangkah pergi tanpa menoleh. Tapi sebelum keluar, ia berkata pelan, cukup untuk membuatku berhenti. "Ibumu itu lemah. Jangan sampai dia semakin menderita gara-gara ulahmu." Aku menoleh perlahan. Tatapanku dingin. Satu-satunya alasan ibu menderita adalah orang sepertimu. Aku pergi. Tapi kata-katanya terus bergema di kepalaku. Ancaman itu nyata. Hari itu, aku mulai merasakan perubahan sikap warga. Tatapan mereka berbeda. Bisik-bisik berhenti saat aku lewat. Senyum ramah berubah kaku. Bahkan beberapa orang sengaja menghindar. Saat sore, seorang tetangga mendekat diam-diam. Wajahnya cemas. "Kamu hati-hati. Jangan terlalu keras sama dia." "Kenapa?" tanyaku. Ia menelan ludah. Dia punya banyak pengaruh. Banyak yang berhutang budi. Dan bukan pertama kali orang yang melawannya berakhir buruk. Kalimat berakhir buruk membuat bulu kudutku merinding. Malamnya, ibuku demam. Tubuhnya panas. Nafasnya tersengal-sengal. Aku panik. Gubuk itu terasa semakin sempit, semakin gelap. Aku memeluknya, menahan rasa takut yang belum pernah kurasakan sebelumnya. "Maafkan ibu," gumamnya setengah sadar. "Ibu cuma ingin kamu pulang dengan tenang." Air mataku jatuh. Amarahku berubah menjadi tekad dingin. Jika mereka pikir aku akan mundur karena ancaman, jika mereka pikir aku akan meninggalkan ibuku sekali lagi, mereka salah. Aku menatap keluar, ke arah rumah paman yang lampunya masih terang di kejauhan. Keluarga bisa menjadi tempat pulang, atau musuh paling kejam. Hujan turun sejak subuh. Rintiknya mengetuk atap seng gubuk seperti ketukan maut yang tak sabar. Air menetes dari lubang-lubang kecil, membasahi lantai tanah yang dingin. Ibuku terbaring lemah. Tubuhnya menggigil meski kuselimuti dengan kain paling tebal yang kupunya. Nafasnya berat, terputus-putus.
Aku memegang keningnya. Panas, terlalu panas. "Ibu, bertahan ya," bisikku. Entah pada siapa. Tak ada klinik dekat kampung ini. Puskesmas jaraknya jauh, dan hujan membuat jalan tanah berubah menjadi lumpur licin. Tapi aku tak peduli. Aku menggendong ibuku, membungkusnya dengan jaketku, lalu melangkah keluar gubuk. Beberapa tetangga mengintip dari balik jendela. Tak satu pun bergerak membantu. Tatapan mereka kosong, seperti orang-orang yang sudah lama memilih untuk tidak peduli. Aku berjalan tertatih di tengah hujan. Lumpur menelan kakiku. Setiap langkah adalah doa yang tak terucap. Ibuku merintih pelan di pelukanku. Saat itu, sebuah motor berhenti di depanku. Seorang lelaki kampung turun. Wajahnya ragu. Kalau mau ke puskesmas, lebih baik lewat jalan barat. Aku mengangguk. "Terima kasih." Ia menatap ibuku sekilas lalu berkata pelan, "Hati-hati. Banyak yang tidak ingin kalian sembuh." Kalimat itu membuat jantungku melosos. Di puskesmas, ibuku langsung dibaringkan. Dokter mengernyitkan dahi saat memeriksa. Beliau kelelahan berat, kurang makan lama, stres, dan anemia parah. Aku terduduk lemas. Semua itu bukan penyakit tiba-tiba. Itu hasil dari penderitaan bertahun-tahun. "Kenapa baru dibawa sekarang?" tanya dokter. Aku tak menjawab. Apa gunanya menjelaskan pada orang asing bahwa ibuku sengaja dibiarkan menderita? Sore hari, kabar tentang ibuku menyebar. Beberapa kerabat datang. Wajah mereka tampak prihatin tapi matanya penuh rasa ingin tahu. Bukan kepedulian. Paman datang menjelang maghrib. Ia berdiri di ambang pintu, menatap ibuku dengan wajah datar. "Kasihan," katanya singkat. Aku menghadangnya. "Pergi." Ia tersenyum tipis. Aku hanya menjenguk. "Kamu tidak punya hak." Matanya berkilat tajam. Ia mendekat, merendahkan suara. "Jangan keras kepala. Kalau ibumu kenapa-kenapa, kamu juga yang susah." Ancaman itu jelas. Malamnya, aku kembali ke gubuk sendirian. Hujan masih turun. Saat membuka pintu, aku tertegun. Gubuk itu berantakan. Lemari kecil terbuka paksa. Tas-tas diobrak-abrik. Bahkan kotak kayu tempat ibuku menyimpan surat-surat lama sudah kosong. Jantungku berdegup kencang. Tak ada barang berharga di sana. Kecuali satu hal. Bukti. Aku berlari keluar. Menyusuri gelap dan hujan menuju rumah paman. Lampunya menyala. Aku menggedor pintu. Tak ada jawaban. Di kejauhan aku melihat beberapa orang berdiri, mengawasi dari bayangan. Mereka tak membantu. Mereka menonton. Aku kembali ke puskesmas dengan tangan kosong dan hati hancur. Duduk di samping randang ibuku, aku menggenggam tangannya yang dingin. "Maafkan aku," bisikku. Aku terlambat. Matanya terbuka sedikit. Ia tersenyum lemah. "Yang penting, kamu di sini." Kalimat itu hampir membuatku runtuh. Di dalam diriku, ada dua perasaan bertarung. Takut kehilangan ibuku, dan kemarahan pada mereka yang tega mengambil segalanya. Bahkan di saat ibuku sakarat. Aku menatap keluar jendela puskesmas. Hujan mulai reda. Tapi aku tahu, badai sebenarnya belum berakhir. Jika mereka berani mengobrak-abrik gubuk ibuku saat ia terbaring lemah, jika mereka berani menghilangkan bukti, maka aku tak punya pilihan lain. Aku harus bergerak cepat, diam-diam, tanpa ampun. Karena ketika takdir hampir merampas ibuku, aku berhenti menjadi anak yang baik. 3 hari ibuku terbaring di puskesmas. Setiap jam terasa seperti hukuman. Aku hampir tak tidur, duduk di kursi plastik keras sambil menatap wajahnya yang semakin pucat. Mesin infus menetes perlahan, seperti waktu yang sengaja diperlambat untuk menyiksaku.
Di sela-sela itu, pikiranku terus berputar. Gubuk diobrak-abrik, surat-surat hilang, dan paman datang tepat setelahnya. Itu bukan kebetulan. Aku tahu satu hal, mereka panik, dan orang panik selalu membuat kesalahan. Sore hari ketiga, seseorang datang tanpa suara. Seorang lelaki tua berdiri di pintu ruang rawat. Tubuhnya kurus, wajahnya penuh garis usia, matanya tajam seperti orang yang terlalu lama menyimpan rahasia. "Kamu anaknya Sari?" tanyanya pelan. Aku berdiri waspada. "Iya." Ia mengangguk pelan. "Aku Pak Wiryo. Dulu ayahmu sering menitipkan surat ke aku." Jantungku berdegup keras. Ia duduk perlahan. Tangannya gemetar saat merojoh tas kain lusuh. Di dalamnya, ia mengeluarkan map coklat tua yang sudah pudar warnanya. "Ibumu pernah menitipkan ini," katanya. "Dia bilang kalau suatu hari kamu pulang dan terjadi hal buruk, aku harus memberikannya." Tanganku gemetar saat menerima map itu. Di dalamnya ada salinan transfer, catatan tangan ibuku, tanggal, jumlah uang, dan nama penerima. Ada juga fotokopi buku tabungan lama atas nama paman. Dadaku seperti dihantam keras. Semua bukti yang mereka kira sudah lenyap masih hidup. "Kenapa Bapak baru muncul sekarang?" tanyaku lirih. Pak Wiryo menunduk. "Karena aku juga diancam, tapi melihat ibumu hampir mati, aku tak bisa diam lagi." Aku menutup mata sejenak, menahan amarah dan rasa syukur yang bercampur jadi satu. Malam itu, aku duduk sendirian di luar puskesmas. Angin dingin menyentuh wajahku, tapi pikiranku panas. Aku menyusun langkah, tidak gegabah, tidak emosional. Jika aku menyerang sekarang, mereka akan menutup diri. Jika aku berteriak, mereka akan bersekutu. Aku butuh mereka saling mencurigai. Keesokan harinya, aku kembali ke kampung, sendirian. Aku mendatangi rumah satu demi satu, bukan untuk menuduh, tapi untuk bertanya dengan wajah tenang. "Uang ibu saya, ada yang tahu kemana?" Beberapa mengelak, beberapa pura-pura tak tahu, tapi di mata mereka, aku melihat ketakutan yang sama. Sore itu, kabar mulai menyebar. Aku punya bukti. Paman datang ke gubuk saat matahari hampir tenggelam. Wajahnya tak lagi santai, rahangnya mengeras. "Kita bicara," katanya singkat. Aku menatapnya tanpa takut. "Di sini saja." Ia menahan napas. "Kamu main api?" Aku tersenyum tipis. Api sudah lama membakar ibu saya. Ia melangkah mendekat. Suaranya rendah. "Kamu mau apa?" "Aku mau yang seharusnya. Uang dikembalikan, nama ibu dipulihkan, dan semua berhenti." Ia tertawa kecil, tawa orang terpojok. "Kamu kira semudah itu?" Aku mengeluarkan map coklat dari tas. Tak kubuka, cukup kuangkat sedikit agar ia tahu aku serius. Wajahnya berubah. Untuk pertama kalinya, aku melihat takut di matanya. "Dari mana kamu dapat itu?" bisiknya. "Dari orang-orang yang kau kira sudah kau bungkam." Ia mundur setengah langkah. Matanya bergerak cepat, menghitung kemungkinan. "Kamu tak tahu apa yang kamu hadapi." Aku tahu. Dan kali ini, aku tidak sendiri. Malam itu, kampung seperti menahan napas. Lampu-lampu menyala lebih lama. Bisik-bisik semakin ramai. Orang-orang yang dulu diam mulai menjauh dari paman. Yang dulu ikut menikmati uang mulai saling menyalahkan. Keesokan paginya, seseorang mengembalikan amplop berisi uang ke depan gubuk, tanpa nama. Siang harinya, orang lain menyusul. Tak banyak, tapi cukup untuk satu hal. Rasa bersalah mulai bocor. Di puskesmas, kondisi ibuku stabil. Dokter bilang ia butuh waktu lama untuk pulih, tapi ia masih hidup. Dan bagiku, itu segalanya. Aku menggenggam tangannya. "Bu, sebentar lagi selesai." Matanya terbuka. Ia menatapku lemah. "Jangan rusak dirimu demi ibu." Aku tersenyum pahit. "Mereka yang mulai, Bu.
aku hanya mengakhirinya. Di luar, awan gelap kembali menggantung. Aku tahu, ini belum klimaks. Orang seperti pamanku tak akan menyerah dengan perlawanan terakhir. Tapi sekarang, aku punya bukti, aku punya saksi, dan aku punya alasan untuk tidak mundur. Karena kebenaran mungkin bisa disembunyikan, tapi tidak pernah benar-benar mati. Malam itu, kampung terasa berbeda, terlalu sunyi. Bahkan suara jangkrik pun seolah menghilang. Aku duduk di dalam gubuk, lampu minyak menyala kecil, bayanganku memanjang di dinding bambu seperti sosok asing yang tak lagi kukenal. Sejak uang-uang mulai dikembalikan diam-diam, aku tahu satu hal. Paman tak akan tinggal diam. Dan firasat itu terbukti. Sekitar tengah malam, suara langkah terdengar di luar. Pelan, tapi disengaja. Aku bangkit, mendekati pintu tanpa suara. Dari celah dinding bambu, kulihat dua bayangan berhenti di depan gubuk. Mereka tak masuk, hanya berdiri, menatap. Satu dari mereka berbisik, cukup keras untuk kudengar. Suruh dia berhenti. Langkah itu kemudian menjauh. Ancaman pertama, tanpa kata, tanpa sentuhan. Keesokan paginya, kabar buruk datang dari puskesmas. Seorang perawat menelponku. "Ibumu hampir dipindahkan," katanya cemas. Ada yang mengaku keluarga dan bilang biaya perawatan tak akan ditanggung. Darahku langsung naik ke kepala. Aku berlari ke puskesmas. Di sana, kulihat paman berdiri di depan meja administrasi. Wajahnya tenang seperti tak terjadi apa-apa. "Apa yang kau lakukan?" tanyaku tajam. Ia menoleh, tersenyum tipis. "Aku hanya membantu. Kamu kan sibuk." Aku mendekat. "Kau tak punya hak atas ibuku." Ia menatapku lurus. "Aku masih keluargamu, dan aku masih punya pengaruh." Perawat itu tampak bingung, terjebak antara dua orang yang saling menekan. Aku menarik napas dalam, lalu mengeluarkan bukti transfer. Kutunjukkan pada petugas. "Saya yang menanggung semuanya," kataku tegas. "Dan ini bukti bahwa selama ini, uang ibu disalahgunakan." Wajah paman menegang. Ia tak berkata apa-apa, tapi sorot matanya berjanji, ini belum selesai. Malamnya teror berikutnya datang. Seekor ular mati tergantung di depan pintu gubuk. Tak ada surat, tak ada pesan, tapi maknanya jelas. Ibuku menangis saat melihatnya. Tubuhnya gemetar. Trauma lama bangkit kembali. "Sudah cukup, Bu. Hentikan semua ini." Aku memeluknya. "Sebentar lagi, Bu. Aku janji." Tapi di dalam hatiku, ada ketakutan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Ini bukan lagi soal uang. Ini soal keselamatan. Aku menemui Pak Wiryo malam itu. Kami duduk di teras rumahnya yang gelap. Mereka mulai kasar. Aku katakan. Pak Wiryo mengangguk. Karena mereka kehabisan cara. Ia memberiku satu saran. Lapor ke pihak berwenang. Aku ragu. Di kampung ini, hukum sering kalah oleh relasi. Tapi jika aku terus diam, teror akan makin kejam. Pagi berikutnya aku pergi ke kota. Membawa semua bukti. Transfer, catatan, saksi. Saat aku kembali, kampung sudah terbelah dua. Ada yang mendukungku diam-diam, ada yang terang-terangan memihak paman. Tatapan mereka tajam, penuh kebencian. Sore itu, ibuku tiba-tiba sesak nafas. Aku membawanya kembali ke puskesmas. Dokter bilang stresnya terlalu berat. Di ruang tunggu, paman muncul lagi. Kali ini tak sendiri. Dua lelaki berdiri di belakangnya. "Tarik laporanmu, atau ini akan jadi lebih buruk." Aku berdiri. Tubuhku gemetar. Tapi bukan karena takut, karena marah. Jika ibu saya sampai kenapa-napa, seluruh kampung akan tahu siapa pelakunya. Ia mendekat, wajahnya penuh kebencian. "Kamu terlalu berani untuk anak rantau." Aku menatapnya tanpa berkedip. "Dan kamu terlalu lama hidup dari penderitaan orang lain." Kami berpisah tanpa kata, tapi udara terasa berat, seolah kampung ini akan meledak kapan saja. Malam itu aku duduk di samping ranjang ibuku. Mesin oksigen berdengung pelan. Aku menggenggam tangannya. "Maafkan aku membawa bahaya ke hidupmu," bisikku. Ia membuka mata perlahan. "Kamu
melakukan yang benar. Air mataku jatuh. Kata-kata itu memberiku kekuatan. Di luar suara sirine samar terdengar di kejauhan. Bukan untuk malam ini, tapi pertanda bahwa akhir sudah mendekat. Karena saat kebenaran dibalas teror, hanya ada dua kemungkinan. Pelaku menang atau jatuh dengan kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Sirene itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, lebih nyata. Aku berdiri di depan puskesmas saat mobil aparat berhenti perlahan. Beberapa petugas turun dengan wajah serius, membawa map dan kamera kecil. Paman belum tahu, tapi waktunya hampir habis. Aku menunggu di ruang rawat ibuku. Napasnya masih berat, tapi matanya terbuka. Ia menatapku lama, seperti ingin mengingat wajahku jika ini pertemuan terakhir. "Kamu tidak sendirian," bisikku. Tak lama kemudian, langkah kaki cepat terdengar di lorong. Seorang petugas masuk dan mengangguk padaku. "Kami butuh keterangan tambahan." Aku mengikuti mereka ke ruang kecil. Di sana Pak Wiryo sudah duduk. Wajahnya tegang, tapi matanya mantap. Ia siap bicara. Sementara itu di kampung kabar penggerebekan menyebar seperti api. Orang-orang berkerumun. Rumah paman dipenuhi aparat. Beberapa tetangga yang dulu ikut menikmati uang mulai panik. Seorang perempuan menangis, mengaku hanya dititipi. Seorang lelaki kabur lewat belakang rumah. Semuanya terlambat. Paman dibawa keluar dengan tangan diborgol. Untuk pertama kalinya, ia tak tersenyum. Di ruang pemeriksaan, ia menatapku dengan mata merah. "Kamu puas?" Aku menatapnya balik. "Aku ingin ibuku sembuh." Ia tertawa pahit. "Uang itu sudah habis." Kalimat itu menghantamku, tapi aku sudah siap. "Aku tak datang untuk uang," kataku pelan. "Aku datang untuk kebenaran." Satu persatu bukti dipaparkan. Transfer, catatan tangan, kesaksian Pak Wiryo, bahkan rekaman ancaman yang sempat direkam diam-diam oleh tetangga yang akhirnya berani bicara. Paman terdiam, bahunya turun, wajahnya menua 10 tahun dalam 1 jam. Di luar kampung terbelah total. Ada yang marah, ada yang menyesal, ada yang menunduk malu karena pernah ikut menekan ibuku. Sore hari, aku kembali ke puskesmas. Ibuku tertidur. Aku duduk di sampingnya, memegang tangannya yang hangat. Tanda kecil tapi berarti bahwa ia masih berjuang. Seorang perawat mendekat. "Beliau menanyakanmu tadi." Aku tersenyum tipis. "Aku di sini." Saat ibuku terbangun, aku menceritakan semuanya dengan pelan, tanpa detail yang menyakitkan. Hanya cukup agar ia tahu, tak ada lagi yang bisa menyakitinya. Ia menangis, bukan karena sedih, karena lega. "Terima kasih," katanya lirih. Aku menggeleng. Seharusnya dari dulu. Malam itu hujan turun lagi, tapi tidak seperti sebelumnya. Hujan ini membersihkan. Kampung terasa lebih sepi, tapi juga lebih jujur. Aku berdiri di depan gubuk. Besok aku akan mulai memperbaikinya. Bukan untuk pamer, tapi untuk menutup luka lama. Namun di balik semua itu, ada satu rasa yang tak bisa hilang. Kehilangan waktu. Tahun-tahun ibuku yang dihabiskan dalam takut dan kekurangan tak bisa dikembalikan. Keadilan datang, tapi tidak membawa kebahagiaan penuh. Aku menatap langit gelap dan menarik napas panjang. Saat masker akhirnya jatuh, yang tersisa bukan kemenangan, melainkan pelajaran pahit tentang diam, tentang percaya, dan tentang harga dari meninggalkan orang yang kita cintai terlalu lama. Pagi itu,
Matahari terbit pelan, seolah ragu menyinari kampung yang baru saja melewati badai panjang. Udara masih dingin, tapi tak lagi mencekik. Untuk pertama kalinya sejak aku pulang, aku merasa bisa bernafas dengan utuh. Ibuku duduk di kursi roda di depan gubuk. Wajahnya masih pucat, tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Tapi matanya hidup. Ada cahaya kecil yang lama hilang. Aku berdiri di sampingnya. Tak banyak kata. Kami hanya menikmati pagi yang sederhana. Sesuatu yang dulu terasa mustahil. Rumah itu mulai diperbaiki perlahan. Bukan rumah besar, bukan rumah mewah. Hanya tembok yang kokoh, atap yang tak bocor, dan pintu yang bisa dikunci dengan tenang. Cukup untuk memberi rasa aman. Sebagian uang tak akan pernah kembali. Paman dan mereka yang terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi keadilan tak selalu datang dengan pengembalian yang utuh. Ada harga yang tak bisa ditebus dengan angka. Ibuku memegang tanganku. Ibu minta maaf. Untuk apa? Karena diam terlalu lama. Aku menggeleng. Aku yang seharusnya minta maaf, karena pergi terlalu jauh dan terlalu lama. Kami sama-sama terdiam. Di antara kami ada luka yang sembuh perlahan, bukan dengan kata-kata, tapi dengan kehadiran. Kampung mulai berubah. Tidak semua orang meminta maaf, tidak semua berani menatap mata kami. Tapi itu tak lagi penting. Yang penting, tak ada lagi ketakutan. Suatu sore, aku melewati rumah paman. Pintu terkunci. Halamannya kosong. Tak ada suara. Tak ada kuasa. Hanya sisa-sisa keterakahan yang runtuh oleh waktunya sendiri. Aku tak merasa menang. Aku hanya merasa selesai. Malamnya, aku duduk sendiri di teras. Angin lembut menyentuh wajah. Aku teringat hari-hari di negeri orang. Malam panjang, kerja tanpa henti, dan mimpi tentang pulang yang akhirnya terasa pahit. Uang bisa dicari lagi. Waktu, tidak. Aku belajar satu hal yang paling menyakitkan. Kesuksesan tanpa kehadiran bisa menjadi bentuk lain dari kegagalan. Ibuku keluar membawa 2 cangkir teh. Kami minum dalam diam. Kamu tidak perlu kembali ke sana, katanya pelan. Di sini saja. Aku menatapnya. Kali ini, aku tak ragu. Aku di sini. Bukan karena aku sudah selesai berjuang, tapi karena aku tahu, perjuangan yang paling penting adalah menjaga yang kita cintai, sebelum semuanya terlambat. Langit malam bertabur bintang, tak secerah kota besar, tapi cukup untuk mengingatkanku bahwa hidup tak selalu tentang tinggi. Kadang, tentang dekat. Dan jika ada satu pesan dari semua ini, maka biarlah ini yang tersisa. Jangan tinggalkan orang tuamu terlalu lama demi masa depan. Karena bisa jadi, merekalah masa depan yang tak sempat kita jaga. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jadikan ia pengingat bahwa kasih sayang tak bisa ditunda dan perhatian tak bisa digantikan uang. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar kisah-kisah penuh makna seperti ini bisa terus kami hadirkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Kisah lain, pelajaran lain, dan takdir yang mungkin lebih dekat dengan hidup kita sendiri.